Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa warta. Yang pertama adalah Patuan pada minggu ini itu ada rembuk warga. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti rembuk warga bisa mengikuti di kelompoknya masing-masing. Terus yang kedua, ada PUT anak dan orang tua dilaksanakan hari Minggu 23 Juli 2023 pukul 9 di Karis Malang. Pendaftaran bisa melalui Pamong. Untuk selanjutnya, salib remaja dilaksanakan hari Rabu dan Kamis tanggal 12 dan 13 Juli 2023 di Villa Bagus Batu. Pendaftaran melalui pengurus remaja. Dan saya mengingatkan kembali untuk mengundang Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang tergerak hatinya untuk ikut kerja bakti membersihkan taman dan halaman gereja dilaksanakan hari Jumat 14 Juli 2023 pukul 9.00. Dan ada tambahan dari Panitia HUT ke-100 GKJ Jemaat Malang, mohon partisipasi warga jemaat setelah ibadah pagi hari ini akan diadakan lomba-lomba. Yang pertama ada merangkai bunga yang diikuti oleh ibu-ibu, yang kedua ada pingpong dan karambol yang diikuti oleh pemuda dan bapak-bapak, yang selanjutnya ada topi cantolan, ini jenjang madya, terus kardus goyang, remaja, dan badminton. Nanti dilaksanakan jam 14.00 di lapangan Janti. Dan saya mengingatkan juga untuk minggu ini, sehubungan dengan Pekan Anak, petugas pelayan majelis dan istri diterima tamu, dan juga ada anak jemaat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita saksikan dulu video dari Panitia HUT 100 tahun GKJ Jemaat Malang. Mari kita saksikan. Kami atas nama Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa, dukungan dana, dan partisipasi semua pihak, khususnya warga jemaat GKJ Malang, baik yang berada di Malang maupun di luar kota, dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT 100 tahun GKJW Jemaat Malang. Jeng, rangkaian kegiatannya itu apa aja ya? Nah, yang hari ini nih tanggal 9 itu nanti ada lomba untuk anak madya. Kemudian ada lomba untuk remaja. Nah, mari yang madya, yang remaja nanti hadir ya. Dan ibu-ibu jangan lupa. Ada juga ya? Ada dong lomba merangkai bunga. Wah, bukan merangkai kata-kata ya? Enggak, merangkai bunga aja yang cantik siap. gitu ya. Bapak-bapak juga masih ada lomba pingpong sama lomba karambol. Hari ini final loh. Nah, hari ini? Siap. Kalau nggak salah hari ini juga ada lomba badminton deh. Iya. Tanggal 9 dan tanggal 16 seingat saya. Iya, betul sekali yang sore itu. Tapi jangan lupa ada rangkaian acara juga yang ini menggalakkan banyak orang. Waduh, apa ini Bu? Gerak jalan. Nanti di tanggal 19 Juli itu ada gerak jalan. Monggo kita ajak semuanya dari yang tua, yang muda, anak-anak, kita meramaikan. Tapi jangan lupa beli kupon sebanyak-banyaknya. Iya, karena ada hadiah yang menanti kita. Di depan sana itu ya, ada sepeda motor itu sebagai hadiah utama loh. Oh, yang parkir lawas itu. Iya, betul banget. Wah, mau. Terus ada lagi yang dua pintu. Dua pintu apa? Apa mobil aja? Kulkas 2 pintu. Wah, demi ya. Ada kompor juga. Pokoknya jangan-jangan siapa tahu nanti yang kita butuhkan dilengkapi dengan kita dapat hadiah waktu gerak jalan. Berarti harus ikut ini memang. Bener, harus beli kupon sebanyak-banyak juga. Iya. Jeng. Puncaknya. Oh iya, apa? Jas merah. Jangan lupa sejarah. Oh iya, nanti di tanggal 29 Juli ya. Iya, itu. Jam 6 sore ya. Seingat saya iya. Ya, jam 6 sore kita akan mengupas
buku sejarah GKJW Jemaat Malang yang 100 tahun. Ini ya harus datang biar kita tidak lupa sejarah. Betul sekali. Puncaknya Jeng, Ibadah pastinya ya. iya. Ibadahnya tanggal 9 Agustus, monggo ke aturan rawuh sedanten. Nanti di acara itu kita ada ibadah dan juga perayaan. Mulainya jam 5 sore. Karena tidak hanya kita warga Jemaat Malang yang hadir, juga ada warga tamu dan Iya, undangan. betul sekali. Dan kita mau membawa nuansa GKJW zaman dulu ya kayaknya ya. Iya. Pakai busana kayak gini ya ini berarti ya. Kebaya, bapaknya Betul. berkapan atau jarian gitu. Waduh, luar biasa. Kita mau bawa nuansa GKJW zaman dulu ke 2023. Seru pastinya. Iya dong. Oleh karena itu, mari bersama memuliakan Tuhan melalui HUT GKJW Jemaat Malang yang ke-100. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Jemaat Malang yang ke-100 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan semakin menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Ria 9, bertemu dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita menghayati bahwa hari ini adalah Pekan Anak GKJW tahun 2023. Kita mulai dengan apa yang diungkapkan dalam tata ibadat kita pada pagi hari ini dalam litani. Terpujilah Tuhan Allah kita, yang telah menciptakan kita sebagai permulaan pekerjaannya. Sudah pada zaman purbakala kita dibentuk. Mari kita datang kepada Tuhan dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Tema ibadah pada saat ini
anak GKJW sebagai bagian kerajaan Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, anak adalah salah satu bagian dari anugerah Allah. Karena peristiwa sedari mulanya Allah turut bekerja dalam tubuh berkembangnya. Anak juga disebut sebagai sang buah hati, karena melalui dua hati yang menyatu, dia dapat lahir di antara kita. Demikian juga anak disebut sebagai ahli waris yang akan mewarisi dari segala apa yang dipunya oleh para pendahulunya. Sedemikian berharganya kita menilai keberadaan anak-anak itu di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah bangsa dan bernegara. Namun, jika anak-anak kita percaya sebagai anugerah dari Allah, sudahkah kita memperlakukannya benar-benar layaknya kado terindah dalam hidup kita? Jika anak-anak kita sebut sebagai sang buah hati, apakah hati kita turut bekerja dalam memperjuangkan tumbuh kembangnya setiap hari? Dan jika anak-anak kita sebagai ahli waris dari segala apa yang kita punyai, sudahkah kita mempersiapkan warisan terbaik yang dapat menjadi bekal bagi masa depannya? Di sini kita diajak untuk mengambil waktu sejenak, menyadari dan menghayati panggilan Allah dalam diri kita, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai gereja, untuk memperlakukan anak-anak di tengah keluarga, gereja, dan sekitar kita sebagai bagian yang utuh dari keluarga kerajaan Allah. Mari kita sambut dengan menyanyi Aku Anak GKJW. Umat yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua senantiasa memperjuangkan hidup kita untuk tetap berada dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Tetapi kita pun menyadari bahwa sekuat apapun kita berupaya dan memperjuangkannya, seringkali kita tetap jatuh dalam godaan melakukan dosa dan pelanggaran itu terhadap sesama kita,
terlebih-lebih kepada Tuhan. Maka sebelum ibadah ini kita lanjutkan, marilah sejenak kita melihat keberadaan diri kita yang dipenuhi oleh dosa dan pelanggaran, dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, sungguh melimpah berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau senantiasa ada dalam setiap langkah perjalanan yang kami lalui. Tetapi kami menyadari bahwa sebenarnya kami tidaklah pantas menerima berkat-berkat pemberian-Mu itu. Karena keberadaan kami yang penuh cela dan dosa. Dalam keberdosaan, kami menghadap Engkau, ya Tuhan. Tuhan, kejatuhan kami dalam dosa membuat kami tidak mampu lagi merasakan kedamaian dan ketentraman. Rasa bersalah dan penyesalan selalu membebani keseharian kami. Sekuat apapun perjuangan kami untuk menemukan kedamaian melalui usaha yang kami lakukan, justru semakin membawa kami larut dalam keberdosaan kami. Kami tersungkur dan rindu akan jamahan cinta kasih-Mu. Dalam keberdosaan, kami menghadap Engkau, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus bersungguh karena dosaku. Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat benar-benar teguh memegang janji setia kami kepadamu, sebagaimana Engkau setia dalam janji-janji-Mu kepada kami. Karena hanya dengan kesetiaan, kami mampu menjalani keseharian kami dengan baik. Hanya dengan pertobatan yang mengakar, kami kembali dibenarkan. Dalam keberdosaan, kami menghadap Engkau, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat pilih hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap umat kepunyaan Tuhan yang mau mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan dengan jujur dan penuh ketulusan hati. Karena hanya dengan kejujuran dan ketulusan hati, mohon pengampunan kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berita pengampunannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8,
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu berita pengampunan untuk kita, dan kita menyadari betapa baiknya Tuhan yang telah mengampuni kita. Dia mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan kita semua. Sekarang jabat tangan saudara-saudaramu di kanan dan kirimu, dan ungkapkan salam damai-Mu, karena engkau ada dalam damai dengan Tuhan. Kita yang telah menerima berita anugerah, mari bersama-sama mengagungkan Tuhan kembali. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun, membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun, membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik, mari kita tunduk mohon pertolongan dari Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami, dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami. Dan saat ini terima kasih Engkau beri kesempatan kepada kami untuk belajar bersama-sama melalui Bapak Pendeta Legal Hendriawan. Kiranya Tuhan sendiri yang berfirman melalui Bapak Pendeta, juga kami boleh menyiapkan hati kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan, membuka telinga kami, membuka hati kami. Dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, dan kami pulang dengan membawa berkat, kabar baik dan sukacita dari Tuhan. Bimbing kami Bapa, mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Amin.
Mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Ria nomor 17, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bacaan pertama terambil dari kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12. Dari kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 12. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu penyayang,
setia dalam segala perkataannya, penuh kasih setia dalam perbuatannya. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bacaan yang kedua diambil dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25 yang demikian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Mari undang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 dan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus,
Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan yang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melihara firman Tuhan ini, dan yang lebih berbahagia lagi yang melakukannya dalam hidup. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Anak-anak selamat pagi. Mereka anak-anak kita. Hari ini dengan sukacita kita bersama-sama bangun ibadah dalam rangka Pekan Anak di bulan keluarga Gereja Kristen Jawetan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memulai permenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya punya satu foto kecil. Monggo dilihat. Apa yang kita lihat dalam tayangan ini? Hewan apa? Hewan apa adik-adik? Singa dengan beruang. Sedang apa mereka? Berantem. Adik-adik juga sering berantem? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ini adalah gambar yang saya yakin kita sering melihatnya. Ada singa dan ada beruang yang sedang berantem dalam bahasa adik-adik. Yang sedang bertarung. Dua binatang ini adalah dua binatang yang memang di alam itu sering bertarung. Walaupun mungkin sering bertarung dengan sesamanya, artinya beruang dengan beruang, singa dengan singa. Tetapi saya ingin mengatakan melalui gambar yang sederhana itu, saudara-saudara, bahwa yang namanya pertarungan itu mesti ono sing kalah, mesti ono sing menang. Begitu. Itu namanya pertarungan. Dan sekarang mari bayangkan bahwa pertarungan itu, pertarungan dua kekuatan itu ada di dalam diri kita. Bagaimana kalau dua kekuatan itu, dua binatang yang kuat itu, kalau kita boleh mengatakan, atau dua kekuatan itu ada dalam diri kita dan terus bertarung di dalam kehidupan kita. Apa yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita? Barangkali kita akan mengatakan, ya memang kenyataan kehidupan kita kan seperti itu. Kalau kita mengingat kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertarungan dua kekuatan seperti kekuatan singa dan kekuatan beruang, itulah sebenarnya yang dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Sebagaimana dinarasikan dalam bacaan kita pada pagi hari ini.
Pertarungan itu ada dalam diri Rasul Paulus. Di satu sisi dia paham, dia sadar bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia ingin melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi di sisi lain dia tahu bahwa sekalipun dia memiliki kehendak melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan, tetapi dalam hidupnya justru yang ada yang dikerjakannya adalah bahwa dia melakukan hukum dosa. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahkan dia menegaskan apa yang dilakukannya itu adalah apa yang dibencinya, sekalipun dia tahu apa yang harus dikerjakan itu harusnya adalah apa yang baik, karena dia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 yang menjadi bagian bacaan kita tadi. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dua kekuatan itu bertarung di dalam dirinya. Dan ini menjadi pergumulan yang berat karena apa? Karena pergumulan ini adalah pergumulan yang ada di dalam diri. Kita juga boleh mengatakan bahwa pergumulan terberat Rasul Paulus adalah bagaimana dia mengalahkan kecenderungan dirinya sendiri yang ingin selalu melakukan apa yang jahat. Sekalipun dia tahu apa yang baik. Bahkan dia sudah menerima yang baik dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tidakkah kita juga mendapati diri kita seperti itu? Seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Tidak kita menemukan dua kekuatan yang digambarkan, yang kita lihat tadi itu juga ada dua kekuatan yang ada di dalam diri kita, yang terus-menerus bertarung di dalam diri kita. Dan sering sekali kita mendapati bahwa diri kita justru kalah dengan apa yang tidak baik. Mari sejenak kita memperhatikan diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sejenak kita melihat bahwa sesungguhnya kita ingin yang baik yang kita lakukan. Tetapi yang justru kita kerjakan dalam keseharian justru adalah apa yang tidak baik. Kita maunya setia kepada pasangan hidup kita. Tetapi realitasnya kadang-kadang kita terjebak pada perselingkuhan. Kita maunya ini berkata-kata dengan bijaksana, arif. Tetapi realitasnya kita sering justru menghakimi, membuat orang lain sakit hati. Kita maunya hidup dengan segala kerendahan hati karena kita tahu Tuhan mengajarkan kepada kita itu kerendahan hati. Tetapi yang kita tompokkan justru kesombongan diri. Barangkali anak-anak juga mengalami hal ini. Anak-anak ingin belajar. Siapa yang ingin belajar, anak-anak? Tapi apakah selalu belajar? Pinginnya sinau, tapi yang dilakukan misalkan main game, hari-hari demi hari, waktu demi waktu. Inilah realitas kehidupan kita, saudara-saudara. Kita ingin yang baik, tetapi yang tidak baiklah yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi pendamai, tetapi justru kita menjadi sumber persoalan.
Kita mau tulus melayani tetapi ternyata ada kepentingan tertentu di dalam kehidupan kita. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita sebagaimana digambarkan dalam pertarungan dua kekuatan tadi. Itu terus dan terus ada di dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus menghayati itu begitu rupa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam penghayatan akan hal itulah, kemudian sampai pada akhirnya Rasul Paulus mengatakan, dia berkata kepada dirinya sendiri, dalam kerapuhannya itu, dalam ketidakberdayaannya, dalam kenyataan bahwa dia sering kalah dalam pertarungan itu, dia berkata dengan sangat jelas, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Itu yang diungkapkan kepada kita. Mari jenak kita perhatikan dalam bacaan kita di Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara, ungkapan Rasul Paulus, aku manusia celaka. Ini seharusnya menjadi perkataan yang bukan melemahkan diri Rasul Paulus dan juga bukan melemahkan diri kita. Supaya membuat diri kita ini tidak terpuruk. Tetapi perkataan ini justru membuat kita menjadi semakin menyadari dan mengakui, dan kita belajar untuk menolak dosa, menolak segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa kesadaran dan pengakuan ini penting. Karena dalam kehidupan keseharian kita itu banyak orang yang tidak sadar akan dosanya. Tapi barangkali juga sadar akan dosanya, tapi tidak mau mengakuinya di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia mau mengakui kalau dia tidak sadar? Misalnya saja kita boleh mengatakan seperti itu. Oleh karena perkataan Rasul Paulus, aku ini manusia celaka, hendak memberikan gambaran kepada kita, supaya kita ini justru tidak menjadi lemah. Dalam perjuangan kita, yang kita tahu bahwa dalam diri kita itu ada dua pertarungan itu. Demikian pula ungkapan Rasul Paulus, aku manusia celaka. Juga sekiranya ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Bukankah kita juga sering berdalih dalam kehidupan kita, ya wajar toh saya ini berdosa, wajar toh saya ini salah, wong saya ini juga orang yang rapuh. Saya ini lemah, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi tolong dipahami kalau saya salah. Tolong dipahami kalau saya berdosa, begitu. Rasul Paulus sebenarnya ketika dia berkata, aku ini manusia celaka, dia tidak ingin supaya kita melakukan hal seperti itu. Karena sungguhnya setiap orang itu telah menerima rahmat Tuhan. Dan ketika kita mengatakan, aku ini memang manusia yang lemah, jadi wajar kalau saya berbuat dosa. Ini sebenarnya kita membenarkan diri kita ketika kita berbuat salah dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan kalau dalam kesadaran kita ini kita membenarkan diri dengan apa yang menjadi ungkapan pengakuan kita sendiri, sebenarnya kita ini juga sebenarnya sedang menolak anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab seolah-olah kasih karunia itu tidak ada harganya bagi kita. Karena kita tetap melakukan apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan Rasul Paulus, saudara-saudara, aku manusia celaka. Juga bukan pula supaya dengan melakukan itu, mengungkapkan pengakuan itu, kita memakainya untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Aku memang berdosa, tetapi dia lebih berdosa. Aku ini memang hitam, tapi ada juga orang yang lebih hitam dibandingkan dengan aku. Aku ini bersalah, tapi orang lain lebih bersalah.
Dalam kehidupan keseharian kita, saudara-saudara, bukankah kita sering melakukan hal itu justru? Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan dosa kita dengan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Seolah-olah dosa itu ada levelnya, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Padahal kita tahu dalam Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa upah dosa itu adalah maut. Pengakuan Rasul Paulus, aku manusia celaka. Inilah sesungguhnya pengakuan yang tulus, yang sekiranya juga mendorong kita, mengajak kita untuk jujur mengakui kerapuhan kita, sekaligus juga membuat kita berani untuk menatap Allah dan berpegang teguh pada pertolongan Tuhan. Itu yang Paulus maui, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Sebagaimana itu nyata di dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri, ketika dia mengatakan, aku manusia celaka, sesungguhnya dia sadar, aku ini rapuh, tetapi aku ini yang rapuh. Aku menatap Engkau, Tuhan, aku melihat Engkau, aku bergantung kepada Engkau, aku bersandar kepada Engkau. Karena aku melihat bahwa dalam kehidupanku ada pertarungan yang terus-menerus dan tidak mungkin aku akan memenangkannya jika aku tidak memandang Engkau dan jika tidak bergantung kepada Engkau. Itulah yang Rasul Paulus mau katakan kepada kita. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa dalam kerapuhan kita sebagaimana dilukiskan dalam perkataan aku manusia celaka. Kiranya ini terus mendorong kita untuk selalu mau hidup bergantung kepada Allah. Mendorong kita untuk mau terus berharap kepada Allah. Mendorong kita untuk mau terus hidup bersandar kepada Allah. Nah, pesan untuk bersandar dan bergantung kepada Allah ini, saudara-saudara, ini juga yang sebenarnya diungkapkan, yang disuarakan dalam kitab Sakaria yang menjadi bacaan kita tadi, dalam Sakaria pasal yang ke-9. Di mana dalam konteks kitab Sakaria bahwa pada saat itu orang-orang Israel baru pulang dari pembuangan di Babel dan mereka menempati tempat tinggal mereka di tanah air mereka, dan mereka mendapati bahwa bait Allah sudah hancur, mereka mendapati bahwa kehidupan di Israel itu sudah ada dalam kehancuran dan mereka harus menata ulang kembali kehidupan mereka. Dan seolah-olah itu menjadi sebuah peperangan yang sangat besar yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel. Dan pada saat itulah sebenarnya diungkapkan kepada kita supaya mereka tetap menatap Allah, supaya mereka tetap bergantung kepada Allah. Di dalam kitab Sakaria, mari sejenak kita perhatikan dalam Sakaria pasal yang ke-9. Ayat yang ke-12. Dikatakan kepada kita, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Kembalilah ke kota bentengmu. Nah, sebenarnya kota benteng yang sejati itu menunjuk kepada Allah. Artinya bahwa seruan ini ditujukan kepada orang-orang Israel supaya mereka itu sungguh-sungguh menatap kota benteng mereka yang sejati, yaitu Allah. Oleh karena itu kita boleh mengatakan bahwa ungkapan di dalam kitab Sakaria ini sejajar dengan apa yang diungkapkan Rasul Paulus. Supaya setiap orang berani menatap Allah, bergantung kepada Allah karena kerapuhan dirinya. Sebagaimana diungkapkan, aku ini manusia celaka. Kembalilah ke kota bentengmu. Allah lah yang menjadi tempat perlindunganmu, menjadi sumber pengharapanmu. Dan ini pula yang sejajar dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita boleh mengidentikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, aku ini manusia celaka. Celaka dalam pemahaman yang dituliskan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Ada seperti orang yang ada dalam letih lesu dan berbeban berat. Dan di situ dikatakan kepada kita, Yesus mengundang orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Artinya bahwa dia bisa diandalkan untuk orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di balik ungkapan Rasul Paulus, aku manusia celaka,
sebenarnya terdengar seruan yang sangat jelas. Hiduplah bergantung kepada Allah yang menyelamatkan. Supaya kalau toh terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita, ada pertarungan yang terus-menerus dan pertarungan yang hebat, antara yang jahat dan yang baik, antara roh dan daging, maka yang baiklah yang akan menang, rohlah yang akan menang. Dan semangat saudara-saudara, semangat untuk bergantung kepada Allah, inilah yang sekiranya akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Jadi ketika kita pada pagi hari ini ada dalam pekan anak, kita diingatkan kembali akan pengakuan Rasul Paulus, aku manusia celaka. Bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh dan harus hidup bergantung kepada Allah. Nah, kebergantungan kita kepada Allah inilah, sikap bergantung kepada Allah inilah yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena apa, saudara-saudara? Karena anak-anak kita juga sama seperti kita. Sepanjang hidupnya juga akan berhadapan dengan pertarungan yang terus-menerus di dalam dirinya. Antara yang baik dan yang baik. Antara yang benar dan salah. Antara kekuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam kehidupan yang tidak baik dan kekuatan yang membawa pada kemuliaan hidup. Itulah yang terjadi pada anak-anak kita. Oleh karena itu semangat untuk hidup bergantung kepada Allah. Itu sekiranya kita menjadi orang tua itu yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana kita mewariskannya? Tentu kita akan mengatakan, oh, ini kita bisa mewariskan dari keteladanan hidup kita. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang tua, kita ini para dewasa yang sudah diselamatkan, yang sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini juga bisa dilihat oleh anak-anak kita sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang hidup bergantung kepada Tuhan begitu rupa. Tapi juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita lebih dekat dengan, lebih kenal dengan Tuhan yang menyelamatkan itu. Kalau kita berbicara dalam hal yang sangat praktis dalam kehidupan keseharian saudara-saudara, kita bisa mendukung kegiatan anak-anak kita. Kalau anak kita waktunya gereja, ya diingatkan atau diantarkan ke gereja. Dan kemudian kita kalau perlu nunggoni. Karena sesungguhnya itu menjadi bagian dari bagaimana kita mewariskan kepada anak-anak kita bahwa kita ini juga sungguh hidup bergantung kepada Tuhan. Sedari kecil supaya dia juga hidup bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain. Ada banyak hal yang bisa kita wariskan. Mengajari mereka berdoa bersama-sama. Mengajari mereka bersekutu. Mengajari mereka untuk senantiasa rajin. Untuk melakukan apa yang harus dikerjakan kita sebagai orang tua misalnya saja. Itu adalah bagian dari diri kita sebagai orang tua mewariskan kepada anak-anak kita sikap untuk bergantung kepada Allah. Oleh karena itu mari kita menyadari bahwa anak-anak kita itu juga bagian dari kerajaan Allah. Bagian dari di mana kita ini bersama-sama membangun kerajaan Allah dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu teruslah kita belajar untuk menyatakan dan mewujudkan hidup bergantung kepada Allah. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk anak-anak kita. Di atas dasar satu pengakuan, aku ini manusia celaka. Manusia celaka yang bergantung hanya kepada Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 424 bait 1 sampai bait yang ketiga.
umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di pekan anak ini juga kita akan menjadi saksi untuk anak-anak kita yang memulai untuk tahapan baru dalam kehidupan pelayanan di gereja. Ada kenaikan jenjang untuk anak-anak kita dari batita ke balita, balita ke pratama, pratama ke madya, dari madya ke remaja. Siapa mereka? Akan dibacakan oleh akan saya bacakan adik-adik yang naik jenjang dari jenjang madya ke jenjang remaja. Marcelia Rudianti, Evan Jetro Widiatmoko, Kenan Alexander Kristanto, Fania Ayu Prawitasari, Natasha Kristanti Angelina Doko, Angel Kalista Manuela Setiawan, Abigail Sih Kinanti, Jeremia Indrianata, Rahmawati, Nolan Permata Nugroho, Aska Vanuel Arya Satya, Besalel Eugaleon Petra, Beatrice Tiana Dominika, Mindia Seli Manatumia Imar Pamungkas, Jessica Elia Windy, Edgar Alvaro Adriel Putra, Abraham Timothy Sandi L. Nathan. Dari jenjang pratama ke jenjang madya, Zevita Natania, Satria Bagas Putra Sugianto, Calvin Amasya Heriananda, Axelia Maurin Sosieta Lenkova, Jonathan Oliver Immanuel, Ocean Giovanni Christian, Davina Gwen Benedikta, Maheswari Wikanadi Putri, Selovina Rahayu, Katrina Fedora Bastam, Fania Jesselyn Tatipata, Shalom Serenade Doradowati, Lionel Rafael Wijaya Sukoco, Audrey Rose Kinanti. Dari jenjang balita ke jenjang pratama, Giandra Dipta Nugroho, Maudia Permatasari, Kaila Arundati, Hanung Wiryateja Sudirjo, Arsielo Alexi Putra Wijaya, Ganjar Putra Adira Jasa, Melody Selina Kriswara, Benjamin Putra Galan.
dari jenjang batita ke jenjang balita. Bernard Dawson Putra Nugraha, Zemea Lekesia Kinan Wijaya, Areta Gracia Kristi Adrelia, Yusuf Kertajaya, Jan Octavianus Jonathan Matthew. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini anak kita yang memasuki jenjang yang baru dalam tahapannya sebagaimana ada di tahapan-tahapan yang ada di Gereja Kristen Jawetan. Kita bersyukur bahwa anak-anak kita telah belajar untuk hidup dalam pelayanan, hidup untuk ada dalam satu persekutuan, hidup untuk bersama-sama, ada bersama dengan yang lain. Biarkanlah ini juga akan menjadi teladan yang baik bagi kita, dan kita bersama-sama mengungkapkan syukur untuk anak-anak kita yang memulai tahapan yang baru untuk kehidupan bergerejanya di GKJB Jemaat Malang ini. Mari kita bawa anak-anak kita yang naik jenjang pada saat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang merawat kami, merawat kehidupan persekutuan kami, merawat kehidupan gereja, sebagaimana nyata dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Pada pagi hari ini, kami di tengah-tengah peribadahan ini, boleh merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu baik atas kami. Engkau bukan hanya merawat kami sebagai orang-orang yang dewasa dalam persekutuan, tapi Engkau merawat anak-anak kami yang menjadi bagian dari gereja Tuhan untuk tetap ada setia dalam satu persekutuan. Engkau telah mengajarkan kepada anak-anak kami bagaimana mereka memiliki semangat untuk sekolah minggu, mereka memiliki semangat untuk belajar, mereka memiliki semangat untuk hidup dalam satu persekutuan dan belajar hidup dalam pergaulan bersama sebagai satu persekutuan. Dan hari ini mereka boleh naik jenjang dari tiap-tiap tingkat yang ada di gereja kami. Kami percaya bahwa ini adalah bagian rencana Tuhan, supaya kami boleh menata dan layani Tuhan dalam kehidupan kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan, dan boleh dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan itu menjamah kehidupan kami, bukan hanya kehidupan kami sebagai orang-orang dewasa, tapi juga menjamah kehidupan anak-anak kami sebagai anak-anak yang akan menjadi tulang punggung gereja pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak kami. Dan kami mohon kepada Engkau untuk selanjutnya ya Tuhan, supaya Engkau yang akan senantiasa menanamkan dan memberikan kesetiaan, kesungguhan kepada anak-anak kami untuk belajar hidup dalam pergaulan yang akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan lebih dari itu juga ada dalam keakraban dan kedekatan dengan lain sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga anak-anak kami pada akhirnya secara pribadi dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan boleh mengakui imannya kepada Tuhan secara pribadi ketika dia akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang akan bertanggung jawab untuk kehidupan pelayanan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kepada Engkau dan kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau juga yang akan berikan kekuatan kepada para orang tua dari anak-anak kami ini untuk dengan segala kesetiaan, kesabaran, mendampingi, memberikan topangan, membimbing, mengarahkan, supaya anak-anak kami tetap ada di jalan Tuhan, dan setiap orang tua akan boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Demikian Tuhan ungkapan kami yang sesungguhnya kami pinta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.
Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak kita, dia adalah tulang punggung gereja kita. Biarkanlah kita juga senantiasa dengan penuh berharap mereka akan bertumbuh untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan bagi gerejanya di masa yang akan datang. Kita akan bersama-sama masuk pada dalam doa syafaat sebelum kita mengakhiri peribadahan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkenan-Mu pada hari ini. Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku, golongan, dan ras. Serta kiranya Engkau satukan bangsa kami ya Tuhan, dari keanekaragaman suku dan budaya serta pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa bagi pemimpin kami ya Tuhan, baik itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, Wali Kota atau Bupati,
hingga jajaran paling bawah, yaitu Bapak RT ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat kebijaksanaan, kejujuran, sifat dan adil, dan terlebih takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikianlah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa bagi gerejamu, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang berada di pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gerejamu, khususnya GKJW Jemaat Malang, yang sebentar lagi juga pada 2 Agustus ini berusia 100 tahun. Tentunya karyamu sangat nyata dan luar biasa dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi gereja kami ini ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Legal Hendriawan yang selama ini menggembalakan kami para umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati istri dan anaknya, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga dalam mengembang tugas pelayanannya bisa hamba-Mu jalani dengan penuh hikmat dan takut akan Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis dan seluruh badan pembantu yang juga ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Berkati keluarganya, pekerjaannya, aktivitasnya, bahkan pergumulan mereka ya Tuhan. Kami serahkan pula segala program kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Malang ini, kiranya melalui program-program yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan bisa membawa pertumbuhan iman kami dan juga pertumbuhan dan perkembangan gereja kami ini ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang patut kami muliakan. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu, warga GKJW Jemaat Malang. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit dan lansia. Tolong ya Tuhan akan keberadaan mereka satu persatu. Kiranya Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit, sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali dan bisa hadir dalam ibadah seperti saat ini ya Tuhan. Demikian juga bagi umat-Mu yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hari demi hari. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau memberkati kehidupan dan masa depannya, serta kebahagiaan bersama keluarga mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi anak-Mu yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau memberikan pasangan yang sepadan dan yang takut akan Engkau, dan juga bagi anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari sekolah baru. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan membimbing dalam memilih sekolah yang baru, agar mereka tidak salah dalam memilih sekolahan. Demikian ya Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkati ayah dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya, berikan kesehatan, damai, sukacita, dan kesabaran dalam bekerja. Berkati ibu, berikan lemah lembut, takut akan Engkau, damai, tenang, dan kesabaran dalam perannya. Dan kami anak-anaknya, berkati dengan takut akan Engkau, peka, rajin, dan disiplin menjalankan perannya ya Tuhan. Ampuni kami yang masih banyak kekurangan dalam keluarga ini. Kiranya Engkau saja yang terus menuntun dan ajari kami untuk semakin baik setiap harinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan doa dan permohonan kami yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji medley Kidung Jemaat 376 dan PKJ 123. Ikuti kau saja Tuhan, jalan keluar bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat jasmani, rohani, dan materi yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Sebagai rasa syukur kami bersama-sama telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, berkatilah persembahan kami, agar persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, terutama di jemaat kami. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang dipercaya mengelola persembahan ini. Berikanlah roh hikmat agar dapat mempergunakannya secara bijak. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita akan melakukan tugas kita masing-masing dalam peran kita masing-masing sebagai pribadi dan keluarga. Ingatlah bahwa kita semua diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Mari bersama-sama kita mengingat kembali apa yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Bahwa Rasul Paulus menegaskan kepada kita, aku ini manusia celaka. Sekiranya itu juga akan menjadi penegasan atas hidup kita sebagai para orang tua untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kebergantungan itulah yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita terus dan terus sebagai sebuah bentuk kesaksian yang nyata dalam hidup kita. Kebergantungan kepada Tuhan supaya anak-anak kita pun juga meneladaninya. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kabar yang benar. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara menjalani hidup kini dan selamanya.